Tahun 2007, dari meja jaga perawat di ruang ICU, samar-samar terdengar suara ranjang pasien berjalan mendekat, guys. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara itu diiringi dengan kalimat serentak bak mengantar jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu, guys. Dari kejauhan, suara itu kian dekat dan semakin jelas. Rina yang saat itu terlelap di bawah meja jaga tersentak bangun, guys. Kepalanya berdenyut, pandangannya pun kabur. Lalu dia meraih kacamatanya yang terletak di atas meja. Seketika itu, tiba-tiba tubuhnya mematung saat melihat satu ranjang pasien kosong didorong oleh 4 perawat berwajah pucat, guys. Bibirnya biru, bola matanya tidak ada, guys. Lalu ada darah mengalir dari setiap kepala perawat itu. Tapi yang lebih mengerikan lagi, guys, mata putih milik satu perawat di barisan paling depan seketika itu copot dan menggelinding ke lantai, guys. Rina pun seketika kaget dan takut setengah mati. Dia memperhatikan sekeliling. Tidak ada tanda-tanda orang lain selain dia sendiri, guys. Sosok-sosok itu terus berjalan mendekat, menelusuri lorong rumah sakit. Mereka seolah tidak peduli pada rasa sakit dan darah yang merembes itu, guys. Rina pun seketika terpaku. Dia tidak mampu menggerakkan sendi-sendi tubuhnya sendiri. Keinginan untuk berteriak pun membuncah. Namun, guys, lehernya saat itu terasa tercekik. Panik dan ketakutan menguasai Rina sepenuhnya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok-sosok mengerikan itu yang semakin mendekat ke arahnya, guys. Seolah-olah mereka hendak menjemput Rina untuk naik ke ranjang pasien kosong yang mereka bawa itu. Langkah-langkah mereka semakin cepat. Suara tawa menggema dari berbagai arah, guys. Rina merasa seperti terjebak di jalan buntu dan dia hanya bisa menangis, guys. Dengan secepat kilat, keempat perawat itu menyerbu dan ranjang pasien itu menabrak Rina dengan keras, guys. Seketika itu, pandangan Rina menjadi gelap, guys. Keesokan harinya, Rina tersadar. Dia membuka matanya di ruang IGD, guys. Bu Siti, salah satu perawat senior, menghampiri Rina untuk memeriksa kondisinya. Semalam kamu kejang-kejang di meja jaga dengan mata mendelik ke atas, Rin. Untung saja cepat ditemukan oleh Pak Darman, satpam rumah sakit yang sedang bertugas, kata Bu Siti menjelaskan, guys. Rina masih ingat betul apa yang menimpanya semalam. Rasanya begitu nyata, guys. Sekujur tubuhnya terasa remuk. Ada luka lebam membiru di beberapa bagian, seperti bekas benturan benda tumpul, guys. Sebenarnya tadi malam itu kamu kenapa, Rin? Tanya Bu Siti, guys. Saat itu Rina seperti ragu untuk menjawab. Tetapi Bu Siti kemudian bertanya lagi. Kamu indigo ya, Rin? Sebelumnya ada perawat juga yang indigo. Dia berhenti bekerja karena sakit. Gak kuat katanya. Tapi sebelumnya persis kayak kamu ini. Kejang-kejang begitu pas lagi jaga, ucap Bu Siti, guys. Namun Rina menggelengkan kepala dengan pelan. Entah mengapa Rina merasa tidak suka dan merasa tidak pantas mendapatkan predikat sebagai anak indigo. Meski Rina ini
memang peka dan kerap bersinggungan dengan mereka yang tak kasat mata, guys. Kenyataan itu merasa memalukan baginya, dan itu adalah sesuatu yang harus dia sembunyikan rapat-rapat. Lagi pula, Rina merasa bahwa dia bukanlah seorang praktisi. Mengontrol matanya sendiri saja dia tidak bisa. Kadang-kadang sosok itu terlihat jelas, kadang juga samar. Bahkan terkadang dia hanya bisa mendengar suara-suara aneh saja. Sejak menstruasi pertama sampai saat ini, di usia yang 24 tahun, Rina masih belum terbiasa dengan keberadaan sosok-sosok aneh di sekitarnya itu. Rasanya seperti dia bisa saja mati jantungan sewaktu-waktu, guys. Dan rasa cemas itu sangat meneror pikirannya. Saat itu, Rina baru sekitar 1 tahun bekerja di rumah sakit ini, guys. Sebelumnya, dia hanya berani bekerja di sebuah klinik kecil yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sensitivitasnya terhadap sosok makhluk halus menjadi alasan mengapa dia lebih memilih bekerja di klinik dulu. Bagi dia, rumah sakit adalah seperti tempat penyiksaan mental yang nyata, guys. Rina tidak ingin terjebak dalam lingkungan yang penuh tekanan itu. Namun, sekitar 1 tahun terakhir, Rina mulai merasa lebih kuat. Kepekaannya terhadap sosok-sosok itu tidak lagi setajam dulu. Bahkan sekarang ini dia jarang sekali berurusan dengan mereka atau melihat mereka secara langsung. Paling parah, Rina hanya sesekali melihat gumpalan asap yang samar-samar lalu membentuk siluet bayangan hitam, guys. Suara-suara aneh yang dulu sering mengganggunya pun sekarang mulai dia abaikan. Karena itulah Rina mulai berani melamar untuk bekerja di rumah sakit ini. Selain sudah merasa lebih aman, gajinya pun juga lebih besar dibandingkan saat dia bekerja di klinik, guys. Sejak Rina membuka mata pagi itu di IGD, rasanya ada sesuatu yang berbeda di rumah sakit ini, guys. Ruang-ruang tampak lebih padat dan sesak dari biasanya. Lalu lalang para perawat dan dokter seolah lebih sibuk, guys. Wajah-wajah mereka tampak kaku dan tegang. Ada apa di rumah sakit ini? Gumam Rina dalam batinnya yang penuh dengan tanda tanya, guys. Peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya memang sempat mengganggu pikirannya, guys. Tapi Rina mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Kadang-kadang tubuh yang sakit bisa mengambil alih pikiran kita, membuat kita berhalusinasi. Saat itu, Rina menyimpulkan mungkin dia hanya sedang tidak sehat. Hari ini, Rina mendapat giliran jaga malam di ruang IGD. Baru saja, seluruh pasien di ruangan IGD telah dipindahkan ke kamar rawat inap. Jadi, malam ini IGD terlihat sepi, guys. Hanya tersisa 1 pasien koma yang masih menunggu kedatangan keluarganya. Tiba-tiba, Rina mendengar suara sirine ambulan memecah keheningan malam itu, guys. Langkah-langkah cepat para perawat segera terdengar. Mereka bergegas membawa ranjang pasien. Marta, rekan kerja Rina, sedang menyiapkan 1 kamar tidur di IGD. Rina pun segera ikut membantu dia, guys. Kok tumben ya? Mau ada pasien darurat tapi kok gak ada info dulu ke IGD? Tanya Rina sambil membantu Marta memindahkan tempat tidur, guys. Iya, aku juga gak tahu kenapa. Marta hanya menjawab dengan singkat, guys. Tapi raut wajahnya itu terlihat serius. Tidak lama kemudian,
Suara roda ranjang pasien terdengar mendekat. Rombongan perawat dan satu dokter masuk ke ruangan IGD, guys. Rina pun menepi, membiarkan mereka untuk lewat. Tapi anehnya, saat itu Rina tidak mengenali satu pun dari mereka, guys, kecuali Marta. Yang lainnya itu tampak asing baginya, guys. Mereka lalu segera mengeluarkan alat picu jantung untuk memompa detak pasien yang tampaknya dalam kondisi kritis itu, guys. Tubuh pasien itu berlumuran darah, terutama di bagian kepala dan tubuhnya. Dari kondisinya, guys, bisa ditebak kalau pasien ini adalah korban kecelakaan. Tapi yang aneh, guys, sebagai perawat jaga di IGD, Rina seharusnya sudah mendapat informasi sebelumnya tentang pasien ini. Tapi kali ini, seolah-olah semua sudah diatur tanpa sepengetahuan Rina. Bahkan, Marta pun tampak seperti bagian dari tim mereka, guys. Saat itu, hanya Rina saja satu-satunya yang kebingungan di ruangan itu. Tidak lama kemudian, guys, suara mesin EKG berbunyi panjang, menandakan detak jantung pasien itu sudah berhenti. Pasien itu pun dinyatakan meninggal dunia, guys. Wajah-wajah di sekeliling Rina pun tampak berubah. Ada ketegangan yang jelas tergambar di raut mereka. Perawat dan dokter di ruangan itu, mereka tampak gelisah, guys. Bahkan terlihat seperti ketakutan. Tanpa peringatan, guys, para perawat itu tiba-tiba berlari meninggalkan IGD. Seolah-olah ada sesuatu yang mengancam mereka. Marta yang biasanya tenang, kali ini juga ikut berlari sambil gemetar, guys. Sedangkan Rina menjadi semakin bingung, guys. Ada apa ini, dok? Tanya dia pada satu-satunya dokter yang masih tersisa di ruangan itu. Dia menuntut balas. Jawabnya singkat dengan suara datar. Rahangnya mengeras, guys. Tatapannya tajam, tapi terasa kosong. Dia kemudian berbalik badan dan berjalan menjauh. Seketika itu, guys, Rina terkejut bukan main. Dia melihat sesuatu yang aneh. Kepala bagian belakang dokter itu ternyata pecah, guys. Dan dari punggungnya menetes cairan merah ke lantai, guys. Rina pun berdiri mematung. Jantungnya berdetak kencang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah sakit ini? Pikirnya dalam hati, guys. Lalu Rina pun berusaha mendekat untuk memberitahu sesuatu kepada dokter itu. Tapi, guys, baru saja beberapa langkah dia berjalan, dokter itu tiba-tiba menoleh perlahan. Rina pun terpaku melihat wajah dokter itu yang hancur, guys. Wajahnya penuh luka basah yang tampak seperti terbentur aspal, guys. Seketika itu, jantung Rina berdegup kencang. Mulutnya ingin sekali berteriak, tapi tenggorokannya terasa tersumbat, guys. Tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Kakinya juga mulai bergetar hebat. Rina pun tidak mampu berdiri dengan tegak, guys. Tiba-tiba terdengar suara lemah merintih dari arah tempat tidur pasien yang dinyatakan meninggal dunia itu. Sus, suster, tolong sus, sakit sus. Suara itu memanggil seperti memohon, guys. Rina merasa ketakutan setengah mati. Tapi suara rintihan itu terus memanggil dia, guys. Sus, suster, tolong sus. Meskipun seluruh tubuh Rina bergetar hebat, dengan sisa-sisa keberaniannya,
Dia mencoba berjalan perlahan menuju sumber suara itu. Sesampainya dia tiba di tirai pembatas tempat pasien yang baru saja dinyatakan meninggal itu, Rina hanya berani mengintip sedikit, guys, dengan kepala yang sedikit dia miringkan. Di sana, Rina melihat pasien itu tampak duduk bersandar di atas ranjang. "Sus, tolong sus, kepala saya putus sus," ujar dia sambil mencengkeram rambutnya sendiri. Entah bagaimana, dia menarik kepalanya dan perlahan kepala itu terangkat, guys, terpisah dari tubuhnya. Lutut Rina pun seketika lemes, guys. Dia tidak mampu lagi menahan tubuhnya. Akhirnya, Rina pun jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, guys. Dengan ketakutan yang sangat mendalam, Rina hanya bisa memejamkan mata dan menutup kedua telinganya, guys. Dia berharap ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Ketakutannya begitu mencekam, hingga Rina hanya bisa menangis dalam diam, guys. Rina, kamu kenapa, Rin?" Suara Marta tiba-tiba terdengar di sebelahnya, disertai tepukan lembut di bahu Rina, guys. Perlahan-lahan, Rina membuka matanya dan langsung menunjuk ke arah tempat tidur tadi. "Marta, pasien itu Marta," ucap Rina dengan suara gemetar, guys. Marta pun memandang Rina dengan bingung. "Pasien apa, Rin? Gak ada pasien lagi di sini, Rin." Rina lalu menoleh ke tempat tidur tadi, guys. Tapi yang dia lihat kini hanyalah ranjang kosong yang tertata rapi, persis seperti sebelumnya, guys. Loh, gak mungkin. Baru saja ada pasien di sini, Marta. Aku melihatnya sendiri, Rina berkata dengan tergagap, guys. Marta pun menggelengkan kepalanya. "Kamu ngaco, Rina. Aku ini baru saja selesai makan di depan. Gak ada pasien yang masuk kok," jawab Marta, guys. Meskipun tubuh Rina masih bergetar dan kakinya lemes, rasanya peristiwa tadi itu terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi atau mimpi, guys. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Rina mulai sulit membedakan mana yang manusia sungguhan dan mana yang bukan, guys. Semuanya tampak pucat. Wajah-wajah mereka seperti bayangan samar. Rumah sakit yang biasanya normal kini terasa seperti penuh sesak oleh keberadaan makhluk yang tidak terlihat jelas, guys. Sesekali Rina bahkan melihat sosok-sosok yang menampakkan rupa mengerikan, guys. Ada perawat yang dengan tenangnya menusuk-nusukkan jarum suntik ke lehernya sendiri. Dan ada juga perempuan seperti menarik kaki pasien dari bawah ranjang tempat rawat inap, guys. Sosok-sosok ini muncul di sela-sela waktu jaga malam Rina. Seolah-olah mereka menunggu momen yang tepat untuk menampakkan diri, guys. Tapi yang paling menakutkan adalah Rina pernah melihat sosok pria yang seolah mencari jasadnya sendiri, guys. Kejadian itu terjadi saat Rina sedang bertugas malam. Saat itu, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Pria itu duduk di lorong ruang tunggu. Dia terdiam, guys, menatap lurus tanpa ekspresi. Karena merasa kasihan, Rina pun memberanikan diri untuk mendekatinya. "Pak, dari tadi saya lihat Bapak kok di sini saja. Lagi menunggu siapa, Pak?" tanya Rina dengan lembut, guys. Tapi pria itu hanya diam, bahkan tidak melirik ke arah Rina sama sekali, guys. Tiba-tiba
Bulu kuduk Rina lah kok berdiri, guys. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Pak, mendingan pulang saja dulu, Pak. Dokter jaga tidak ada yang visit jam segini. Mau sampai kapan Bapak ada di sini? Tanya Rina lagi, guys. Berharap pria itu akan menjawab. Akhirnya, pria itu menoleh perlahan dan dia lalu ngomong, guys. Sampai kutemukan di mana jasadku. Gitu, guys. Mendengar jawaban pria itu, sekujur tubuh Rina langsung merinding hebat, guys. Tiba-tiba, Rina melihat dengan jelas darah mengalir dari leher dan perut serta kepala bagian belakang pria itu, guys. Wajahnya, guys, hancur seperti terseret aspal. Persis seperti sosok yang Rina lihat di IGD waktu itu, guys. Tubuh Rina pun bergetar hebat, guys. Dan pandangannya pun mulai kabur. Rasanya seperti ada sosok yang mendekapnya dari belakang, membuat dia sulit untuk bernafas. Akhirnya, segalanya terasa gelap, guys. Dan Rina tidak ingat apapun lagi setelah itu, guys. Sementara itu, ada cerita lain yang datang dari seorang satpam pada malam yang berbeda. Waktu itu sekitar pukul 1:30 dini hari, guys. Suasana di rumah sakit sangat tenang. Lorong-lorong yang biasanya rame kini tampak sunyi senyap, guys. Hanya suara gemericik gerimis dari luar yang terdengar. Udara dingin pun sangat menusuk kulit malam itu, guys. Seorang satpam berjaga di pos yang berada di persimpangan antara lorong menuju kamar rawat dan menuju ke laboratorium. Dari kejauhan, guys, satpam itu melihat sosok pria parubaya berjalan pincang ke arahnya. Pria itu tampak basah kuyup, guys. Mungkin karena gerimis di luar. Wajahnya, guys, pucat pasi dan matanya kosong, menatap lurus ke arah depan tanpa memperlihatkan ekspresi apapun. Pria parubaya itu berjalan melewati satpam begitu saja, guys, tanpa sedikit pun menoleh. Satpam yang sedang berjaga itu sempat melemparkan senyuman, berharap mendapatkan respon dari orang itu, guys. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Karena merasa aneh, satpam itu pun menegurnya. "Pak, mau kemana, Pak?" Tapi pria parubaya itu tetap tidak menjawab, guys. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus melangkah pelan menuju lorong yang mengarah ke arah laboratorium, guys. "Pak, mau kemana, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Tanya satpam itu, kini sedikit lebih tegas, guys. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, guys. Tiba-tiba, pria itu mengangkat satu tangannya, menunjuk lurus ke arah lorong di depannya, seakan-akan memberikan isyarat, guys. Satpam itu pun kembali bertanya, "Bapak mau kemana?" Namun, pria itu tetap mengabaikan pertanyaan tersebut dan terus berjalan perlahan, guys. "Pak, ini sudah malam, Pak. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke sini." Tambahnya lagi dengan suara yang mulai cemas, guys. Sekitar 3 langkah di depannya, pria parubaya itu tiba-tiba berhenti, guys. Perlahan-lahan, kepala pria itu berputar 180 derajat, guys. Dia berbalik menghadap ke arah satpam tersebut. Satpam itu pun terpaku melihat wajah pria tersebut. Sebagian kulit pipinya mengelupas, guys. Lukanya itu tampak masih segar. Lalu, kedua matanya, guys, bolong tanpa bola mata, guys. Dan hidungnya bengkok seperti tidak berbentuk lagi. Namun, guys, yang paling mengerikan, kedua lengan dan kaki pria itu tampak terputus, guys.
terpisah, seperti habis dimutilasi, guys. Dengan suara yang berat, pria itu berkata, "Saya mau cari jasad saya." Gitu, guys. Setelah itu, potongan badan dan kepala yang terpisah itu berbalik lagi melanjutkan jalannya, guys. Satpam yang sudah ketakutan itu tidak sanggup berpikir jernih lagi. Dia lalu berlari terbirit-birit meninggalkan pria itu, guys. Keesokan harinya, satpam tersebut dilaporkan tidak masuk kerja dan izin karena sakit selama beberapa hari karena mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun, guys. Cerita yang dialami oleh satpam itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan rumah sakit. Bahkan Rina pun mendengar cerita tersebut beredar di antara staf-staf rumah sakit, guys. Banyak kisah menyeramkan lain yang ikut terungkap menceritakan sisi gelap dari rumah sakit ini, guys. Rina pun merinding ketika mendengar ciri-ciri makhluk pria parubaya yang diceritakan satpam itu, karena sangat mirip dengan ciri-ciri pria korban kecelakaan yang dia lihat di IGD beberapa waktu lalu, guys. Hari-hari berikutnya, teror di rumah sakit ini semakin nyata. Bukan hanya Rina saja, tapi banyak tenaga medis dan pasien yang mulai mengalami kejadian aneh, guys. Beberapa pasien mengaku melihat perawat dan dokter dengan wajah hancur yang mengantarkan obat ke kamar rawat inap mereka di tengah malam, guys. Bahkan ada pula pasien yang mendaftarkan diri dengan nama dokter yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Lah, mengenai pria parubaya yang sering terlihat di rumah sakit ini, beredar cerita bahwa beberapa tahun lalu memang ada kecelakaan yang menimpa pria dengan ciri-ciri serupa, guys. Pria itu meninggal saat dalam penanganan. Namun, guys, identitasnya tidak pernah diketahui dan keluarganya pun tidak pernah ditemukan, guys. Konon, jasad pria tersebut dijadikan korban malpraktek dan perdagangan organ ilegal. Hingga saat ini, sosok astralnya sering sekali gentayangan di rumah sakit, guys, dan terus mencari di mana jasadnya disembunyikan, guys.